Assalamualaikum. Panduan pelaksanaan pendidikan inklusif, membangun ekosistem belajar yang mengakomodasi setiap potensi. Menggeser paradigma dari asimilasi paksa menjadi adaptasi sistem. Inklusi bukan tentang mengubah anak agar cocok dengan sistem, melainkan mengubah sistem agar mengakomodasi anak. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H menjamin perlakuan khusus untuk mencapai keadilan. 3 dimensi penyesuaian. Yang pertama, kurikulum. Fleksibel, inovatif, dan alternatif. 2. Instruksional. Keleluasaan guru dalam metode dan strategi. Dan yang ketiga, ekologis atau lingkungan. Pengaturan suasana dan aksesibilitas fisik. Adaptasi kurikulum. Eskalasi atau akselerasi, program percepatan dan perluasan materi, digunakan untuk PDBK potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Sementara duplikasi, menggunakan kurikulum reguler seutuhnya untuk PDBK yang hambatannya tidak memengaruhi kemampuan akademis. Modifikasi, disederhanakan tanpa menghilangkan substansi dasar, disesuaikan dengan kemampuan anak. Substitusi, mengganti sebagian kurikulum dengan kegiatan yang setara. Semisal, listening comprehension diganti mengarang untuk tunarungu. Omisi, meniadakan sebagian aspek kurikulum secara total karena tidak memungkinkan bagi karakteristik PDBK. Pemetaan peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK. Yang pertama, hambatan sensori dan fisik, yaitu tunanetra atau hambatan penglihatan, tunarungu atau hambatan pendengaran, dan tunadaksa. Dua, hambatan kognisi dan intelektual, yaitu tunagrahita atau hambatan intelektual umum, lamban belajar atau slow learner, kesulitan belajar spesifik atau specific learning disability. Yang ketiga, spektrum dan perilaku neurodiversitas, meliputi autisme atau autistic spectrum disorder, ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, cerdas istimewa dan bakat istimewa. Catatan, PDBK juga dapat mencakup hambatan majemuk atau tunaganda yang membutuhkan kurikulum sangat khusus. Klasifikasi sensori dan motorik untuk memahami batasan fisik. Hambatan penglihatan, yaitu kurang penglihatan, masih memiliki sisa penglihatan dan butuh alat bantu optik atau pencahayaan khusus. Buta total atau totally blind, tidak mampu melihat rangsangan cahaya, membutuhkan braille, orientasi mobilitas ketajaman. Hambatan pendengaran, ringan sampai dengan sedang 20-60 desibel, masih dapat belajar percakapan dengan alat bantu dengar. Sementara berat sampai sangat berat, kesulitan mendengar jarak jauh,
butuh teknik khusus atau bahasa isyarat untuk mengatasi kemiskinan bahasa. Ketiga, hambatan fisik motorik atau tunadaksa. Untuk hambatan neuro atau otak, cerebral palsy atau gangguan gerak kaku, spastik, tremor akibat kelayuan otak. Hambatan otot atau motorik, polio, amputasi, muskular dystrofi, membutuhkan adaptasi mobilitas ruang kelas atau akses kursi roda, tongkat. Membedakan intelektual dan kesulitan belajar. Kategori tunagrahita atau intellectual disability, ahio dan kognisinya ringan 55-70, sedang 40-55 dan berat kurang dari 40. Karakteristik dan kebutuhannya disertai hambatan perilaku adaptif, kesulitan mengingat dan mengeneralisasi konsep. Untuk lamban belajar atau slow learner sedikit di bawah rata-rata normal, yaitu 70-90. Karakteristik dan kebutuhan potensi normal, tetapi butuh waktu yang jauh lebih lama dan repetisi ekstra untuk memahami materi standar. Kategori kesulitan belajar spesifik, IQ normal atau di atas rata-rata. Karakteristik dan kebutuhannya, disfungsi sistem syarat pusat yang memengaruhi area spesifik. Bukan disebabkan oleh kebodohan, melainkan cara otak memproses informasi. Neurodiversitas ini meliputi autisme dan cerdas istimewa. Autistic Spectrum Disorder atau ASD, yaitu triad hambatan utama. Yang pertama, interaksi sosial, menghindari kontak mata, sulit empati. Yang kedua, komunikasi, terlambat bicara atau kurang gestur. Perilaku, stereotip, aktivitas repetitif, tantrum jika rutinitas berubah. Implikasinya, butuh kurikulum khusus, rutinitas yang terprediksi, dan perlindungan dari sensori berlebihan. Untuk cerdas istimewa, karakteristik utama IQ di atas 130, kreativitas tinggi dan teks komitmen luar biasa pada minatnya. Mudah bosan dan frustasi jika materi terlalu mudah, sering menolak otoritas buta. Model layanan khusus, enrichment, pengayaan pendalaman, compacting, pemadatan materi reguler, pull out atau kangaroo class, belajar di luar kelas reguler bersama anak gift lainnya untuk proyek khusus. Anatomi ADHD menilik dari gejala, kekuatan, dan akar neurologis. Neurologis adalah otak anak ADHD mengalami kekurangan dopamin dan norepinefrin, menyebabkan hilangnya kendali atas gairah dan fungsi eksekutif. Tipe yang pertama inatensif atau dominan kurang perhatian. Gejala yang menunjukkan kelemahan, mudah teralihkan, lamban, memproses informasi, terlihat ceroboh, sulit menyelesaikan pekerjaan. Kekuatan tersembunyinya adalah kreatif, pandai menyelesaikan masalah tak terduga, sangat tekun pada hal yang sangat disukai. Tipe 2, hiperaktivitas atau impulsif. Gejala kelemahan, sulit duduk diam, menyela pembicaraan, mudah marah, bertindak tanpa berpikir. Kekuatan tersembunyinya sangat energik, berani mencoba hal baru, dan bekerja keras. Terapi dan intervensi membutuhkan jadwal pengingat harian yang ketat, terapi sensori integrasi, dan batasan waktu yang terstruktur dengan sabar. Alur pelaksanaan pendidikan inklusif yang pertama, PPDB atau penerimaan, larangan menolak PDBK, menyediakan jalur khusus afirmasi. Kedua,
Identifikasi dan asesmen. Penggalian data melalui observasi, wawancara, tes formal oleh ahli, menemukan potensi dan kelemahan. 3. Profil belajar anak. Menyusun peta kondisi aktual, akademik, sosial, motorik sebagai dasar intervensi. 4. Perencanaan pembelajaran atau PPI. Merumuskan program pendidikan individual bersama tim. 5. Pelaksanaan. Mengaplikasikan modifikasi materi, metode atau alat bantu di kelas inklusif. 6. Penilaian dan evaluasi. Asesmen berkelanjutan untuk melihat perkembangan literasi, numerasi, dan perilaku adaptif PDBK. Membangun program pendidikan individu atau PPI, kontrak belajar personal yang dirancang berdasarkan hambatan spesifik PDBK. Yang pertama, menilai kebutuhan, menggunakan planning matrix dari hasil asesmen. 2. Pembentukan tim, kolaborasi guru reguler, GPK, psikolog, orang tua, dan terapis. 3. Mengembangkan tujuan, menetapkan tujuan tahunan dan jangka pendek. 4. Merancang metode, memilih layanan pembelajaran dan dukungan program yang tepat. 5. Menentukan alat evaluasi, pemantauan kemajuan harian dan tahunan. Elemen wajib dokumen program pendidikan individu. Yang pertama, taraf kemampuan siswa saat ini. 2. Tujuan umum dan khusus. 3. Deskripsi pelayanan pembelajaran. 4. Waktu mulai dan durasi pelayanan. 5. Metode evaluasi pencapaian. Manajemen tata ruang dan interaksi kelas inklusi. Posisi depan dekat papan tulis untuk anak dengan hambatan penglihatan agar dapat membaca dengan jelas. Anak dengan hambatan pendengaran agar dapat melihat gerakan bibir guru. Aksesibilitas pintu atau lorong, anak dengan hambatan gerak duduk di pinggir dekat pintu keluar masuk untuk kemudahan mobilitas tak terhalang. Area minim distraksi, anak ADHD dan ASD dijauhkan dari jendela ramai, barang berbahaya, atau stimulus visual yang berlebihan. Faktor dukungan sosial, instruksi bantuan, penggunaan gambar atau rutinitas visual, peran shadow teacher, mendampingi dan menerjemahkan instruksi, interaksi teman sebaya, mendorong siswa reguler berpartisipasi aktif membantu, mencegah alienasi sosial. 6. Dimensi modifikasi pembelajaran. Yang pertama, modifikasi materi disesuaikan dengan batas kognisi. Misal, anak hambatan intelektual belajar matematika dasar penjumlahan kontekstual, bukan bangun ruang kompleks. 2. Modifikasi soal, menggunakan bahasa yang lebih sederhana, visualisasi atau format yang berbeda untuk target kompetensi yang sama. 3. Modifikasi alat, penggunaan huruf braille, mesin tick JAWS atau job access with speech untuk tunanetra atau benda nyata. 4. Modifikasi waktu, memberikan perpanjangan durasi ujian atau jam belajar tambahan di luar kelas reguler. 5. Modifikasi tempat, ruang ujian individual terpisah untuk anak dengan tingkat distraksi tinggi. 6. Modifikasi cara, tes lisan untuk tunanetra atau disleksia berat, tes perbuatan atau praktik, hingga pendampingan membacakan soal oleh tutor. Navigasi masa transisi, menjaga kontinuitas dukungan. Masa transisi sangat kritis. Adaptasi yang gagal di lingkungan baru akan memicu kemunduran mental dan capaian akademik PDBK. Mulai 6 bulan sebelum lulus dari SD menuju SMP, SMP menuju SMA, SMA menuju perguruan tinggi atau DUDI. Fase SD ke SMP atau SMP ke SMA melengkapi catatan profil belajar siswa
konsultasi dengan guru di jenjang selanjutnya terkait adaptasi yang dibutuhkan, pelibatan orang tua sebagai motivator penyesuaian lingkungan baru, pemeriksaan psikolog khusus SMP ke SMA untuk menentukan penjurusan yang rasional. Fase SMA SMK ke dunia kerja atau perguruan tinggi, pembekalan keterampilan vokasional yang spesifik, sertifikasi kompetensi keahlian dari BNSP, khusus untuk jalur vokasi atau DUDI, dan pendaftaran afirmasi perguruan tinggi untuk PDBK intelektual normal. Ekosistem dukungan, jaring pengaman inklusi, siswa PDBK, ini untuk orang tua sebagai pengambil keputusan kunci atau partner penyusunan PPI, untuk kepala sekolah, motor penggerak penyedia kebijakan sekolah inklusi. Kepala sekolah motor penggerak penyedia kebijakan sekolah ramah inklusi, guru kelas dan guru pembimbing khusus atau GPK, ujung tombak eksekusi kurikulum dan pendampingan. Teman sebaya, sumber dukungan emosional mencegah perundungan atau bullying. Pemerintah penyedia regulasi berupa SK, Juknis, anggaran afirmatif, dan akomodasi fisik standar. OSIS mengikutsertakan PDBK dalam kepanitiaan sesuai kapasitas. Masyarakat dan DUDI membuka lapangan kerja vokasi. Tantangan sekaligus kunci keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusi. Yang pertama, akses atau availability. Memperluas akses fisik dan birokrasi agar tidak ada satupun sekolah yang menolak anak berkebutuhan khusus. 2. Akomodasi atau affordability. Menyiapkan akomodasi yang layak secara infrastruktur, kurikulum yang dimodifikasi, dan pendanaan afirmatif yang memadai. 3. Sumber daya manusia. Mempersiapkan kapasitas pedagogis guru, kolaborasi GPK, serta membangun empati seluruh warga sekolah. Inklusi bukan sekadar tentang kedekatan fisik atau meletakkan anak di ruangan yang sama. Inklusi adalah sebuah sistem kepercayaan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan pengalaman yang membuat mereka berhasil dan mandiri. Bismillah.